Seputar presiden nih, Sak. Sepertinya kan hari pemilihan juga sudah semakin dekat. Betul. Tapi banyak sekali calon yang kayaknya masih bimbang. Apalagi sekarang marak kampanye hitam. Yang tadinya udah mantap malah jadi galau. Nah, saya setuju nih sama kamu sih. Kalau memang kita terus saling menjatuhkan, ini justru akan masyarakat akan terus dijejali oleh referensi yang buruk. Karena memang suka tidak suka, ini salah satunya tetap akan terpilih menjadi presiden mendatang kan? Betul. Tersiar hampir setiap hari membuat istilah kampanye hitam kian akrab di telinga publik. Berita miring soal capres-cawapres jadi suguhan bagi masyarakat, sementara hari pencoblosan kian dekat. Kalau menurut aku sih black campaign emang nggak perlu sih ya, soalnya dari historinya sendiri dua-duanya juga semua orang udah tahu gitu kan masa lalunya kayak gimana. Ya kalau ngedengernya ya saya kesal sih ya, maksudnya dibandingin kita harus nge-expose ke ibaratnya kayak aib atau berita yang nggak bener, kenapa nggak nge-expose kelebihan satu sama lain aja gitu. Ya kesel nggak kesel sih, yang awalnya kita pengennya kan kita damai-damai aja ya, tapi karena adanya kayak gitu tuh kayak ganggu banget gitu. Yang awalnya damai-damai aja jadi keganggu gitu. Jadi berubah-berubah gitu, jadi pilihannya ya jadi berubah-berubah kayak gitu. Cuman jadi pelajarin lagi sama dari ininya dia, effortnya dia apa buat negara. Enggak sih, saya juga percaya kalau orang Indonesia juga pasti udah pinter ya. Kayak gitu juga pasti kayak persaingan semata menjelang pilpres aja. Jadinya kalau emang udah pada pinter pasti berita-berita kayak gitu nggak akan mempengaruhi sih. Enggak juga sih, soalnya kan kalau misalnya zaman sekarang tuh kayak udah nonton kan toh cuma 2 kan yang capres-cawapres ya. Jadi ya buat yang ngelakuin kampanye hitam tuh kayak nggak ada gunanya, jadi nggak ngaruh juga sih. Beredarnya 100.000 eksemplar tabloid obor rakyat yang disebar secara gratis di sejumlah pondok pesantren membuat gerah pendukung Jokowi. Bahkan Sabtu lalu pemimpin redaksi dengan bangga memamerkan tabloid terbitannya sebagai karya jurnalistik. Saya menganggap bahwa tabloid yang sekarang saya bawa ini, yang kami beri nama obor rakyat, ini adalah sebuah produk pers yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang. Tim ses pasangan Jokowi JK telah melaporkan tabloid ini ke KPU sebagai kampanye hitam. Mereka mendesak Bawaslu segera menjatuhkan sanksi tegas. Mengambil inisiatif untuk melakukan investigasi, sehingga segera akan bekerjasama dengan Dewan Pers, kemudian juga dengan Mabes Polri ya. Kita menginginkan sih sesungguhnya bisa aja tabloid tetap, tapi isinya menjadi kembali ke jalan yang benar. Sementara calon presiden nomor urut 1 digoyang oleh isu beredarnya surat DKP berisi latar belakang dan kronologis alasan Prabowo diberhentikan dari Dinas Keprajuritan. Prabowo menganggap hal tersebut juga sebagai kampanye hitam. Kalau caci maki dan menjelek-jelekan, mencari-cari masa lalu, saya kira itu menunjukkan justru tidak percaya diri dan mungkin punya sifat-sifat ke arah yang kurang baik lah. Kian dekat hari pemilihan, kampanye hitam justru kian pekat dengan info saling menjatuhkan dan kejelekan masing-masing kubu capres-cawapres. Masyarakatlah yang harus bijak menyikapi hal ini. Penting untuk menyadari bagaimanapun salah satu pasangan ini akan terpilih menjadi pemimpin baru negeri ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.